Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada perkuliahan online mata kuliah Sistem Pembangkit Daya. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan ke-9 dengan topik peralatan pada sistem pembangkit daya uap. Unit peralatan PLTU terdiri dari peralatan utama dan peralatan bantu. Peralatan utama itu terdiri dari boiler, kemudian turbin dan kondenser serta generator ya. Sedangkan peralatan bantu atau unit auxiliary itu merupakan peralatan penunjang untuk membantu proses di PLTU, yaitu membantu kinerja daripada 4 unit utama itu. Di antaranya adalah pompa-pompa ya, fan, cool handling ya, jadi penanganan batu bara dari mulai masuk ke unit plant dari kapal tongkang, kemudian abu ya, ash handling, yaitu abu hasil proses pembakaran daripada batu bara, kemudian unit desalinasi ya, yaitu untuk proses merubah air laut ya yang asin ya, mengandung garam menjadi air tawar. Kemudian demineralisasi proses itu adalah unit yang mengontrol kualitas air sehingga air yang masih memiliki kadar konduktivitas air masih tinggi itu bisa diolah menjadi air dengan standar sesuai kebutuhan feedwater pada unit PLTU. Ya. Ini adalah proses sirkulasi uap ya, dari sistem pembangkit daya uap atau PLTU, di mana proses terjadi dari air ya, hasil kondensasi dari unit alat kondenser. Selanjutnya air tersebut dipompakan menuju ke boiler. Sepanjang proses menuju boiler, air dipanaskan secara bertahap melalui low pressure heater ya. Kemudian dipanaskan lagi di intermediate pressure heater ya. Kemudian ini adalah close feedwater heater ya. Nah, selanjutnya masuk di deaerator ya. Nah, di deaerator ini merupakan open feedwater heater, unit yang berfungsi sama memanaskan tapi open ya, memanaskan secara langsung sehingga gas-gas yang dianggap berbahaya ya
itu bisa terpisah di deaerator sebelum masuk ke boiler ya. Jadi gas-gas yang berbahaya untuk boiler itu dipisah di deaerator. Kemudian air selanjutnya dipompa oleh boiler feed pump yang dibantu oleh bus boiler feed pump. Ya, selanjutnya sebelum masuk ke dalam boiler itu air dipanaskan lagi oleh HP heater atau high pressure heater. Ya. Kemudian unit daripada boiler atau steam generator ini ada economizer ya, ada main drum, superheater, ya reheater yang berfungsi mengkonversi dari air, yaitu masih di economizer ini adalah air ya, air dengan tekanan tinggi dan temperatur mendekati temperatur jenuh ya, mendekati temperatur saturated steam ya. Selanjutnya produksi uap tersebut digunakan untuk kerja turbin ya. Turbin ini terdiri dari HP turbin ya, high pressure turbin. Sisa uapnya masuk ke preheater, itu selanjutnya dipanaskan ulang, kemudian masuk ke intermediate pressure turbin, dan terakhir di low pressure turbin ya. Low pressure turbin yang dikoppel dengan generator. Ya, kalau di IP Suralaya unit 57 itu adalah 600 MW. Ya, selanjutnya uap kemudian dikondensasikan di kondenser oleh ini ya, oleh air laut. Ya, boiler itu terdiri dari peralatan yang fungsinya ya adalah untuk memproduksi uap gitu ya. Jadi komponen dari mesin uap dan dianggap sebagai penggerak utama ini, maksudnya penggerak utama adalah dia adalah unit yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin dan generator gitu ya. Tenaganya adalah dari uap, dari steam. Ya, produksi uap itu di dalam boiler itu ada peralatan-peralatan yang membantu proses produksi uap. Jadi boiler dilengkapi dengan furnace ya, atau tungku. Itu adalah untuk membakar bahan bakar ya, bisa HSD, bisa full batu bara untuk menghasilkan panas. Panas selanjutnya digunakan untuk mentransfer energinya ya, energi kalor, untuk merubah air menjadi uap bertekanan tinggi ya dan bersuhu tinggi gitu ya, sehingga menghasilkan entalpi yang tinggi ya tentunya, yang digunakan untuk kerja turbin. Jadi kerja turbin itu biasanya ada spek entalpi, kemudian ada spek pada turbin itu ada endotnya ya, massa yang dibutuhkan untuk menghasilkan turbin ya dengan
kapasitas daya misalkan 600 MW. Ya, kemudian komponen steam generator itu juga di dalamnya terdiri dari steam drum, ya, ini steam drum. Kemudian ada superheat, ada reheat steam, ada economizer, ya, pulverizer, kemudian WW furnace atau water wall furnace, cup, ya, terdiri dari cup pada dinding gitu ya, water wall ya. Dan air preheater system, yaitu udara yang digunakan untuk bahan atau untuk membakar daripada gas, ya, untuk membakar bahan bakar batu bara, ya, jadi full dicampur dengan hot air atau udara panas menghasilkan pembakaran di furnace, ya. Ya, jadi di furnace ini sini ada water wall tadi, ya, kemudian ada unit-unit yang lain, steam drum, seperti dan seterusnya. Ya, jadi intinya di sini ini ada proses produksi uap dari air menjadi uap, kemudian ada proses pembakaran di furnace, yaitu ada fuel dan bahan bakar dengan udara yang dimix di sini, ya, dicampur di dalam furnace sehingga menghasilkan flue gas hasil pembakaran dan panas. Selanjutnya proses perubahan air menjadi uap. Ya, proses perubahan air menjadi uap superheat itu akibat pemberian panas yang terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah suhu naik, ya, hingga mencapai titik didih atau saturated steam, ya, atau mencapai temperatur jenuhnya, temperatur saturatednya. Selanjutnya air akan mendidih atau menjadi jenuh dan menghasilkan uap. Uap ini adalah mix, ya, liquid steam. Jadi terdiri dari cairan dan uap. Yang selanjutnya uap itu akan menjadi uap jenuh. Uap jenuh itu dia akan naik melalui steam out, keluar menuju superheat. Ya. Sirkuit air uap. Jadi perpindahan panas dari api gas, ya, menuju ke air atau uap di dalam pipa boiler terjadi secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Jadi ini seperti di materi perpindahan kalor, proses perpindahan panas itu terjadi radiasi, konveksi, dan konduksi. Ini terjadi juga di unit steam generator ini, ya, atau boiler, itu melalui 3 mode ini. Kemudian kalau kita lihat ini sistem produksi uapnya, ya, itu
kira-kira seperti ini ya. Jadi uap dari feed water in ya, itu masuk ke dalam steam drum. Kalau di unit alat yang di kotak biru ini ya, itu masuk di boiler drum ya. Boiler drum ini ya, ini boiler drum. Berasal dari ini feed water ya, yang dipompa ya melalui proses pemanasan yang bertahap ya. Jadi sebelum masuk ke boiler drum itu ada economizer ya, economizer. Kemudian masuk ke boiler drum. Boiler drum ini dia terjadi proses pemanasan air ya. Jadi sebelum masuk, jadi air masuk ke sini ya, ke down kamar ya. Pada proses di sini di down kamar itu air itu masih berupa cairan ya. Jadi fluida kerjanya masih berupa cairan, liquid. Yang selanjutnya ya masuk ke riser. Di down kamar ini tidak terjadi pemanasan, not heat ya. Jadi di down kamar ini tidak terjadi pemanasan. Jadi pipa-pipa terinsulasi. Selanjutnya masuk ke riser ya, atau dikenal dengan water wall ya. Nah, di sini ini baru mendapatkan panas heat input sehingga air itu berubah fasa menjadi uap secara bertahap. Uap itu dia akan dirilis menuju steam out ya. Dari steam out ini dia akan dialirkan menuju ke superheat ya, menuju ke superheat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini steam drum. Steam drum dia masuk ke superheater ya. Superheater itu secara bertahap ya. Ada primary superheat dan ada latent dan final superheat ya. Gitu. Nah, ini ya. Selanjutnya dia akan menuju ke high pressure turbine. Jadi uap menuju ke high pressure turbine hasil dari superheater. Dari high pressure turbine dia akan dikembalikan lagi menuju ke reheater ya, menuju ke reheater. Di situ dipanaskan kembali ya pada tekanan lebih rendah dari superheat. Selanjutnya hasil pemanasan itu keluar menuju intermediate pressure turbine. Ini adalah contoh gambaran tentang sirkulasi air dan uap pada boiler ya. Jadi digambarkan secara lebih luas yaitu dari feed water heater ya, melalui di sini economizer ya, kemudian masuk feed water menuju ke steam drum menuju ke
down kamar. Kemudian setelah itu dia akan naik ya dari feeder bawah menuju riser atau water wall. Water wall masuk lagi ke dalam steam drum. Nah, di sini air akan dipisah dengan uap. Uap dia akan kerilis ke atas, sedangkan air dia akan berada di bawah sesuai dengan density-nya ya. Kalau uap kan density-nya lebih ringan, sehingga dia cenderung melalui perbedaan density ya, maka terjadi proses buoyancy ya, mengapung gitu ya, menuju ke atas, memisahkan antara fluida dengan density atau massa jenis yang lebih rendah, dia akan naik ke atas, sedangkan massa jenis air yang lebih tinggi itu dia turun ke bawah gitu. Steam drum terdapat peralatan-peralatan screen dryer, pengering ya, pengering, dan separator, yaitu pemisah uap ya. Jadi di sini ada separator, pemisah antara uap ya. Ini di unit ini ya. Kemudian ada juga pengering ya, pengering. Kemudian level air di dalam drum harus dijaga agar selalu tetap kira-kira setengahnya dari tinggi drum. Sehingga di sini perlu unit-unit alat kontrol tentunya ya. Ya, banyaknya air pengisi yang masuk ke dalam drum harus sebanding dengan banyaknya uap yang meninggalkan drum, sehingga level air terjaga konstan. Jadi setimbangan massa tentunya berlaku di sini ya. Jadi massa yang masuk itu sama dengan massa yang keluar gitu ya. Jangan sampai massa yang masuk tinggi, massa yang keluar rendah, sehingga menyebabkan level air itu akan meningkat di dalam steam drum. Nah, itu tidak diinginkan. Nah, boiler drum ini terdiri dari manhole ya. Manhole ini adalah tempat orang masuk ke dalamnya untuk biasanya kegiatan maintenance. Kemudian ada saluran menuju superheater, yaitu uap jenuh yang nantinya dipanaskan kembali di superheater. Kemudian ada feed water inlet ya. Ini tadi menuju ke superheater. Feed water inlet ini adalah tempat masuknya air menuju steam drum. Ada blow down. Ini adalah air yang tidak memenuhi standar itu dibuang ya melalui blow down ya, karena air supply di boiler itu harus memenuhi standar kualitas untuk feed water to boiler ya. Ada dome kamar, ini untuk air yang menuju dome kamar. Ada safety valve, ini untuk menjaga tekanan berlebih ya, untuk menjaga keamanan daripada steam drum ya. Kalau tekanannya terlalu tinggi maka dia dirilis di safety valve ya, atau dirilis oleh safety valve, sehingga tekanan di dalam boiler itu bisa tetap terjaga. Kemudian ada pipa injeksi kimia untuk menjaga kualitas daripada air pada feed water heater pada feed water to boiler. Ada pipa sampling untuk mengambil
data kualitas air. Kemudian pipa menuju alat ukur dan alat kontrol. Pengaruh level drum. Jadi level drum sangat tinggi itu menyebabkan butiran-butiran air kabut itu akan terbawa di dalam uap atau disebut carryover ya. Nah itu nggak bagus kalau air itu bercampur dengan uap masuk ke unit superheat gitu ya, itu ya, sehingga level air harus dijaga. Pada kondisi ekstrim, separator di dalam drum terendam sehingga tidak dapat berfungsi dan air terbawa masuk ke superheater gitu ya. Jadi fungsi sebagai separatornya itu tidak ada ya. Jadi di sini tadi disebutkan separator itu kira-kira itu adalah setengah dari level steam drum ya. Sehingga ada yang dirilis keluar ya sebagai uap dan ada yang balik lagi ke downcomer gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, level drum itu tidak boleh terlalu rendah. Ya. Jika sangat rendah mengakibatkan terbentuknya uap di dalam pipa riser boiler atau disebut carry under. Ya. Carry under. Pada kondisi ekstrim, lapisan air dalam pipa boiler hilang dan tinggal hanya lapisan uap. Akan terjadi overheat pada pipa. Ya. Jadi tentunya overheat ini tidak diinginkan ya. Karena kalau tadi ya harusnya di dalam pipa itu standarnya dia adalah saturated atau bukan saturated ya, air mendidih gitu ya. Yang masih mix antara uap dan air gitu ya. Gitu. Sehingga tidak terjadi overheat. Kalau overheat ya dia akan bisa merusak pipa-pipa di water wall ya, karena ada batasan tentunya operasional untuk berapa temperatur maksimal, berapa tekanan maksimal yang terjadi pada pipa-pipa water wall sesuai dengan kualitas materialnya ya, menurut standar ASTM. Ya. Jadi di sini level air itu sangat diperhatikan ya. Ya. Feed water dan drum level control. Jadi air feed water yang digunakan supply menuju ke steam drum ini harus dikontrol ya, dikontrol, termasuk juga level drum. Nah, flow ini adalah mengikuti ya, uap itu mengikuti sebenarnya kebutuhan daripada beban di turbin ya. Misalkan kebutuhannya sekarang 80% gitu ya, maka ya 80% dari beban puncak dari turbin, maka berapa 80% kebutuhan massa uapnya itu dipenuhi oleh unit ini gitu ya. Nah, tentunya sangat terkait untuk menghasilkan uap dengan M dot sekian gitu ya, maka feed waternya juga akan mengikuti ya, karena di sini M dotnya ini ya sama ya gitu ya, massa menuju boiler berapa ya, kemudian massa menuju turbin itu akan sama ya gitu ya, karena di situ tidak ada percabangan ya, dari masuk feed water kemudian di boiler itu tidak ada percabangan ya, kecuali blue down ya, ada sebagian dibuang karena kualitasnya kurang bagus. Nah,
Di feedwater ini flow-nya dijaga agar level di steam drumnya ini terjaga ya. Pada umumnya adalah setengah dari level steam drum ya. Nah, ada 3 parameter yang perlu dijaga ya. Di sini ada control valve itu ya, untuk menjaga flow dari feedwater. Nah, flow ini dijaga melalui 3 parameter. Yang pertama adalah level gramnya sendiri ya. Jadi ini dijaga secara umum adalah half ya, setengahnya dari level total ya. Jadi di sini normal water level itu ya setengahnya. Kemudian flow daripada feedwater itu sendiri ya. Nah, itu dijaga, dikontrol. Begitu juga steam flow sensornya ya. Jadi di sini ini sesuai dengan kebutuhannya berapa. Ya, sirkulasi air dan uap ya, itu terjadi di downcomer ya, kemudian menuju ke bottom header ya. Setelah bottom header kemudian dia dialirkan menuju ke water tube atau riser ya. Nah, di sini proses pemanasan air menjadi uap itu berlangsung secara parsial tentunya, dimana ini akan kembali lagi ke boiler drum atau steam drum ya. Pada kualitas 100% ini dihindari ya. Jadi 100% uap itu tidak boleh. Jadi di sini ini kalau kita lihat ini ada boiling, itu berarti ada sebagian uap, sebagian air gitu ya. Ada bulat-bulat gitu ya. Nah, kayak gini nih ya. Ada air, ada uap maksudnya gitu ya. Nah, tidak boleh 100% ya. Karena itu akan terjadi burnout ya. Terjadi overheat tadi disebutkan, yang menyebabkan failure ya, atau dikenal dengan DNP ya, departure from nuclear boiling ya. Nah, ini dihindari ya. Nah, aliran air uap di sini ya, pada proses ini kalau kita lihat ada ketinggian ya, height. Faktor ketinggian ini tentunya akan berpengaruh pada perbedaan tekanan yang terjadi, karena aliran itu terjadi karena beda tekanan sebenarnya kan gitu. Ada delta P tentunya. Ada delta P. Nah, besarnya driving pressure ini tentunya berpengaruh apakah pada unit boiler itu berlangsung secara natural ya, ini proses natural, atau berlangsung secara paksa ya, paksa menggunakan pompa. Nah, perhitungan untuk mencari berapa delta P-nya ya, atau drive pressure-nya, itu adalah rho GH ya, persamaan dasar tekanan kan rho GH. Atau kalau delta P itu adalah, di sini bukan H-nya tetap, G-nya tetap ya. Jadi yang berbeda adalah perbedaan density ya. Jadi di sini ada density DC atau downcomer ya. Ini DC.
rho DC ya, density dan kamar, dan rho R, density steam water mixer riser. Nah, ya, di sini ada mix ya di riser, yaitu ada uap dan liquid ya, gitu. Akan sulit kita tentunya menentukan berapa rho R-nya ya, karena di sini ada cairan, ada juga uap di situ density. Nah, tentunya ini perlu dicari bagaimana cara menghitungnya. Maka ada alfa, itu merupakan kualitas daripada uap ya. Jadi perbandingan volume uap dibandingkan volume total. Volume total itu terdiri dari vapor dan liquid gitu ya. Jadi volume vapor dibagi volume total, vapor plus liquid. Nah, itu kita bisa gunakan persamaan berikut ya. Ini ya persamaan 335 ya, untuk mencari X-nya ini sama 33A, 33B ya. Kemudian perbandingan antara volume jenis VF, itu adalah spesifik volume pada kondisi liquid, dan VG atau spesifik volume pada kondisi vapor ya. Itu, jadi kalau di gambar TS diagram itu ya, itu ini adalah VF, di sini VG ya. Itu kita cari di tabel termodinamika tentunya ya. Nah, kemudian ada juga S ya, S di sini. S itu adalah slip ratio ya, untuk dua fase. Rumusnya adalah VSG per VSF. Nah, sehingga dari penurunan rumus ya, nanti akan kita dapatkan berapa rho R. Gitu ya. Berapa rho R. Jadi rho R sama dengan persamaan 37 ini. Ya. Untuk kita bisa mencari berapa delta P tadi ya, delta P drive pressure, itu kita bisa lihat di buku Wakil ya, MML Wakil pada example 3.2 ya. Di situ ada contoh diketahui height-nya ya, H-nya diketahui. Pada down kamar itu 40 feet ya. Tekanan operasi itu 2500 PSIE ya. Kemudian riser itu menerima panas secara uniform ya, secara tetap ya. Kemudian menghasilkan ya, dan mendapatkan saturated water ya. Kualitas pada sisi keluar itu adalah 50% drive pressure. Nah, nanti dan S-nya sudah diketahui. Nah, ini kita bisa coba dicari ya persamaannya nantinya dengan persamaan tadi yang sudah disampaikan. Itu kita bisa menghitung delta P ya. Jadi dari sini ini kita bisa memperkirakan ya, apakah
alat tersebut harus menggunakan pompa ataukah bisa mengalir secara alami, ya, mengalir secara alamiah karena adanya perbedaan density, ya, perbedaan density, perbedaan massa jenis, ya. Demikian. Steam generator control, ya. Generator, ya, steam, ya, atau pembangkit uap ini dikontrol tentunya sesuai dengan kebutuhan power plant. Dia ingin produksi pada berapa persen dari beban puncak. Nah, tentunya parameter kontrol itu tidak hanya pada boiler, ya, tidak hanya pada boiler, tapi hampir semua unit itu dikontrol untuk mengikuti kebutuhan uap yang masuk pada boiler yang dikoppel dengan generator, ya. Jadi jadi di sini tentunya alat-alat generator kontrol ini terdiri dari alat-alat instrumen, ya, dan data processing control, ya, itu meliputi kontrol steam flow, ya. Jadi pengontrolan uap, tapi di sini tentunya terkait dengan yang lain juga, ya. Combustionnya, ya. Artinya di sini kalau combustion kebutuhannya terdiri dari kebutuhan bahan bakar dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga terkait flow itu nantinya juga harus kita kontrol di temperatur, tekanan, ya, level drum tadi sudah disebutkan, kemudian desulfurinasi participation, ya, kemudian bagaimana kita mengontrol abunya, ya, yang semuanya itu sistemnya adalah terintegrasi, ya, termasuk juga di sini meliputi mulai dari startup, shutdown itu dan otomasi, ya, karena kalau sistem sudah stabil, ya, auto dia gitu, ya, tinggal menjaga ketika ada fluktuatif. Nah, itu peran operator di sana. Nah, tentunya ini tidak bisa secara textbook itu dijelaskan di sini karena ini membutuhkan praktek untuk biar tahu secara lebih detailnya. Nah, namun di sini kita coba sampaikan untuk hal-hal yang, ya, dasar, ya, untuk sebagai cara kita belajar sistem pembangkit ini dari level dasarnya, ya, gitu. Jadi karena ini banyak sekali, ya, ada kita kalau unit kontrol semua, ya, nanti meliputi feed waternya, ya, steam pressure control, ya, steam temperatur control. Nah, ini semua harus dilakukan secara terintegrasi. Untuk mengontrol tekanan uap itu kita kenal dengan boiler master, ya. Jadi di sini kita jaga, ya, tekanan uap dengan melakukan
adjusting pada bahan bakar ya. Jadi adjusting pada fuel, kemudian udara yang masuk ya. Jadi udara dan bahan bakar dikombin sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna ya. Sehingga didapatkan tekanan yang diinginkan. Ya. Nah, tentunya ini biasanya berkaitan dengan berapa kebutuhan udaranya ya, XSR-nya berapa, kemudian temperatur di preheat, air preheaternya berapa ya. Nah, ini semua dikontrol di dalam boiler master ya. Jadi mengontrol unit secara seluruhan ya, untuk ya menjaga tekanan uap yang terjadi ya. Jadi dari fuel ya, bahan bakarnya, udaranya dikontrol ya. Bahan bakar itu tentunya di unit pulverize-nya ya, itu harus dikontrol. Kemudian di airflow-nya, udaranya itu di fan-nya ya, FD fan-nya ya, itu harus dikontrol ya. Perbandingan udara dan bahan bakar itu harus dijaga sesuai standar ya. Jadi ini kebutuhan tentunya tadi menyesuaikan kebutuhan uap ya, itu volume uap, massa uap, dan tekanan uap itu harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan turbin ya, sesuai dengan beban kerja yang diinginkan ya. Jadi di sini memang unit itu sangat kompleks ya, dan semuanya harus dikontrol ya. Jadi ada kontrol steam flow sensor, air flow sensor ya. Kemudian menghasilkan di sini pressure ya, kontrol ya, pressure mat ya, pressure kontrol ya. Jadi sensor-sensor di sini untuk mengontrol tekanan. Jadi dari sini kita mengontrol FD fan dan pulverizer untuk kebutuhan batu-batanya. Kembali lagi bahwasanya superheater itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kandungan panas dan tingkat kekeringan daripada uap. Jadi uap jenuh, kemudian dialirkan menuju superheater untuk meningkatkan kualitas uapnya ya. Jadi dari uap jenuh menjadi uap lanjut ya, uap superheat, yang melalui beberapa tahapan ya, 2 atau 3 tahapan ya. Jadi uap keluar dari steam drum menuju superheat ya, itu berlangsung secara beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah low temperature superheat ya. Jadi dari yang saturated menuju low temperature superheat. Ini posisinya adalah di atas economizer. Jadi dikenal juga sebagai primary superheater ya. Nah, dari primary superheater ini ya, di poin 6 ini ya, selanjutnya menuju ke platen superheater ya, platen superheater, dan
terakhir high temperature superheater, baru menuju ke high pressure turbine. Proses perpindahan panas yang terjadi pada superheater itu berlangsung secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi tentunya pada dinding cup ya, itu terjadi konduksi. Nah, ada konveksi dan ada radiasi. Ya. Tadi disebutkan di sini, low temperature superheater itu berada di atasnya economizer ya, tepat di atas economizer. Kemudian dari sini, kemudian menuju ke radian atau platen superheater. Ya, jadi di sini radiasi ini berada tepat di atas furnace. Jadi ini furnace, panas yang terjadi ini berlangsung secara radiasi ya, untuk diterima oleh cup ya, pipa-pipa pada radian atau platen superheater. Selanjutnya dialirkan ke final superheater atau convective superheater. Ya, itu terjadi setelah di platen superheater, berada di atas furnace juga ya, dan pemanasnya berlangsung secara konveksi. Radian atau platen superheater itu menerima panas secara radiasi atau tidak melalui menerima gas secara langsung ya dari partikel-partikel flue gas, tapi dia mendapatkan panas melalui gelombang elektromagnetik ya. Jadi di sini posisinya berada di atas furnace ya, top furnace. Secara umum seperti itu pemasangannya. Dan karakteristik yang terjadi di radian superheater itu temperatur uap itu akan mengalami penurunan ya, seiring dengan peningkatan flow ya, flow daripada uap. Ini adalah penyusunan pipa-pipa heat exchanger pada platen superheater ya. Jadi lihat di sini direction-nya ya, penyusunannya ini secara digantung gitu. Sedangkan convective superheater menerima atau menyerap panas itu utamanya adalah berasal dari paparan flue gas ya, gas hasil pembakaran melalui dinding-dinding pipa atau tube heat exchanger pada convective superheater ini. Jadi karakteristiknya ini semakin besar masanya, nah itu massa uap itu semakin bagus tentunya dia menerima panas dari flue gas.
Jadi kalau kita lihat di grafik ini kita lihat bahwasanya radian itu dia akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya aliran uap ya. Jadi persentase atau kapasitas uapnya persentase meningkat, itu temperatur outlet daripada radian itu makin turun. Nah, berkebalikan dengan convective superheater ya. Convective superheater ini di sini malah terjadi peningkatan ketika flow daripada uap itu semakin meningkat. Nah, dua-duanya ini dikombinasikan di superheater ya. Dengan adanya dua proses radian dan konvektif, temperaturnya menjadi meningkat. Kalau sini kita lihat konvektif ini ya tentunya masih berada di bawah combine ya. Jadi peran utamanya di sini sebenarnya adalah konvektif ya pada di titik sini. Pada awal itu temperaturnya bisa jadi konvektif lebih rendah. Cuman ketika flow-nya meningkat, itu peran konvektif lebih besar gitu ya. Jadi seperti itu ya. Uap dari superheat itu akan menuju ke high pressure turbine ya. Setelah memanaskan uap dari high pressure turbine, kandungan energi panasnya meningkat lagi setelah memutar turbin ya. Jadi dari high pressure turbine ini dia akan dikembalikan lagi ke boiler melalui reheater. Nah, di sini pada saat masuk ke reheater ya, jadi kalau dari turbin, ini turbinnya ya, HP turbin, dia akan menuju ke reheat itu dalam kondisi tekanannya turun dan temperaturnya juga turun gitu. Nah, setelah melalui reheater, maka kandungan panas itu akan meningkat. Jadi energi panasnya itu akan meningkat lagi untuk memutar turbin intermediate pressure turbine gitu ya. Jadi di sini panasnya itu dilakukan dengan gas buang keluar dari superheater. Di reheater itu prosesnya juga sama dengan superheat ya. Dia ada beberapa kali tahapan. Jadi kalau kita lihat di Rankine cycle ini, proses reheat ini dia tekanannya turun. Jadi ini di tiga ini dalam dua ketiga ini dalam satu tekanan yang sama ya. Nah, setelah ini dia akan turun tekanannya ya. Pada saat 3 ke 4 turun tekanannya. Tapi setelah dipanaskan itu temperaturnya meningkat lagi. Temperaturnya itu bisa sama dengan temperatur di 3 ya. Misalkan di 3540 di 5.5 ini bisa tetap 540 atau bisa lebih tinggi lagi. Tapi secara keseluruhan itu entalpi yang terjadi di 5 itu
lebih rendah daripada entalpi di 3 ya, karena energinya, kualitas uapnya menurun karena tekanannya ya gitu. Untuk itu kenapa pada saat masuk turbin tekanannya tinggi ya, karena tekanan tinggi pada temperatur yang sama ya, temperatur yang ekivalen, itu H-nya ya itu bisa lebih tinggi ya dibandingkan pada temperatur yang sama pada tekanan yang lebih rendah. Jadi tekanan lebih rendah, H-nya juga akan lebih rendah pada misalkan ini P1, ini P2. Pada T1 sama dengan T2 gitu ya. Ya. Panas dari flue gas telah melalui superheater, melalui reheater, maka sisa flue gas yang terjadi itu dia akan dibuang. Sebelum dibuang ke lingkungan, dia melewati beberapa tahapan yang tujuannya adalah memanfaatkan panas gas buang gitu ya. Di economizer ini memanfaatkan gas buang keluar dari superheater sebagai pemanasnya. Jadi temperaturnya masih cukup tinggi ya, kurang lebih 380 derajat Celcius mungkin ya. Nah itu entalpi gas panas ya, entalpi gasnya itu masih cukup tinggi, panas ya di sini ya. Tapi tidak cukup memanaskan boiler. Jadi kalau boiler pada tekanan misalkan 540 itu sudah superheat ya. Nah di sini 380 ya. Jadi untuk tekanan yang sama di boiler ya, di superheaternya itu tidak cukup untuk memanaskannya. Jadi dia fungsinya adalah memanaskan di economizer ya. Kalau di superheat malah menurunkan temperatur tentunya gitu ya. Nah, untuk memaksimalkan panas yang terjadi, biasanya di economizer ini menggunakan pipa bersirip. Tujuannya adalah konveksi panas yang terjadi ya pada gas itu bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau Q itu sama dengan HA delta T, dengan adanya sirip itu H-nya lebih tinggi. Karena H di sini misal gas ya, atau gas itu lebih kecil daripada H liquid, cairan gitu ya. Ya, heat transfernya. Nah, sehingga untuk meningkatkan H ya, agar kalor yang ditransfer lebih tinggi, itu menggunakan pipa bersirip. Ini adalah cup bank, di mana di sini ada economizer yang tersusun secara horizontal dan di atasnya adalah primary superheater. Jadi flue gas, jadi dari gas hasil pembakaran di pulverizer oleh udara dan batu bara di sini, ini menghasilkan flue gas digunakan untuk memanaskan water wall ya, kemudian superheater, reheater yang panasnya bisa dimanfaatkan secara bertahap. Bisa kita lihat di sini, pada saat naik ke atas, flue gas itu mencapai temperatur sampai 1200 derajat Celcius.
Ya, selanjutnya digunakan memanaskan superheater. Ya, 2200 Fahrenheit atau 1200 derajat Celcius itu nantinya akan turun menjadi 1200 Fahrenheit atau setara dengan 648 derajat Celcius. Dan pada saat masuk ke economizer itu temperaturnya masih cukup tinggi, yaitu 426 derajat Celcius. Dan keluar dari economizer itu temperatur 315 derajat Celcius. Jadi masih cukup tinggi untuk digunakan di air preheater. Di air preheater ini temperatur keluar dari air preheater itu masih cukup tinggi ya. Jadi sekitar 350 derajat Fahrenheit atau 176 derajat Celcius. Nah, temperatur ini sudah tidak bisa dipakai. Gitu ya. Karena proses di dalam boiler sudah selesai. Jadi ini setelah ini dirilis ke stack dengan tahapan tentunya filtrasi untuk membuang gas-gas yang tidak diizinkan untuk menuju ke lingkungan ya.